peserta pelatihan. Bersama saya kembali Banuara Mangunsong di dalam pelatihan sertifikasi manajemen risiko perbankan tingkat pejabat. Unit kompetensi yang kita pelajari adalah mengelola risiko operasional, dan dalam kesempatan ini kita akan mendalami elemen kompetensi mengidentifikasi risiko operasional. Nah, di sini saya lihat ada peserta Ibu Nita Sutopo dan Rasel Tisya. Nah, Bapak dan Ibu, kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, di dalam pelatihan kita yang kita lakukan secara online ini, ya, Bapak dan Ibu kenali jalur evakuasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bapak tahu jalur evakuasi harus kemana. Kemudian karena pelatihan kita ini sifatnya online, saya akan mengajak Bapak dan Ibu nanti untuk melatih otot-otot leher kita dan otot punggung kita. Jadi pastikan posisi Bapak dan Ibu dalam posisi yang benar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari elemen kompetensi mengidentifikasi risiko operasional. Nah, kalau kita berbicara risiko operasional, maka hal yang pertama harus kita bicarakan adalah apa sih definisi dari risiko operasional itu? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Basel Committee, definisi risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Bapak dan Ibu, begitu kita berbicara risiko operasional, maka kita akan tahu apa sih penyebab kejadian risiko operasional. Nah, kejadian risiko operasional disebabkan oleh dua faktor. Ada dua faktor, kalau kita gambarkan, maka risiko operasional ada faktor horizontal, kita sebut dengan frekuensi, dan faktor yang vertikal adalah dampak atau impact. Nah, Bapak dan Ibu, kejadian risiko operasional itu bisa terjadi di area-area di sini. Berarti kalau di sini, secara frekuensi dia tinggi, high frekuensi, secara dampak dia rendah, low impact. Kalau di sini, ini masuk kelompok yang low frekuensi, low impact. Di kelompok sini, kalau terjadi kejadiannya adalah kelompok yang frekuensinya rendah, tapi dampaknya tinggi. Nah, di sini kejadiannya high frekuensi, high impact. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus kenali, apa sih kejadian yang low frekuensi, low impact? Kejadian yang jarang terjadi, tetapi dampaknya juga rendah. Misalnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu di kantor kehilangan sendal jepit, kehilangan ballpoint, dan lain sebagainya. Nah, kehilangan ini jarang terjadi. Dan kalau terjadi, maka impact atau dampak kehilangan benda-benda tersebut itu tidak terlalu tinggi. Tetapi kejadian yang di sini, Bapak dan Ibu, ya, kejadian yang jarang terjadi, low frequency tapi high impact, contohnya apa? Biasanya kejadian-kejadian ini adalah kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Secara pengelompokan kejadian risiko operasional kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang di sini high frequency, low impact. Yang di sebelah sini high frequency, low impact. Low frequency, maafkan saya. Di kelompok sini low frequency, high impact, dan yang di kelompok sini high frequency, high impact. Manajemen risiko operasional hanya mengelola risiko-risiko yang terjadi di kelompok high frequency, low impact, dan low frequency, high impact. Nah, manajemen risiko operasional kita kategorikan lagi ke dalam 5 risiko pada Ibu ya. Jadi ada risiko proses internal, yaitu risiko karena terjadinya kegagalan SOP atau sistem operating procedure yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah risiko manusia. Konon katanya manusia adalah aset yang paling berharga bagi semua bank. Namun kenyataannya salah satu penyebab risiko operasional adalah manusia.
Yang ketiga, kita bicara tentang risiko sistem teknologi. Sistem teknologi membuat risiko operasional semakin meningkat. Kenapa? Karena ketergantungan kita terhadap sistem teknologi. Yang keempat, kita bicara risiko operasional yang disebabkan oleh kejadian eksternal seperti gempa bumi, kemudian bencana alam, kemudian fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal seperti penipuan, dan yang kelima, risiko hukum. Semakin hari, Bapak dan Ibu, risiko hukum semakin tinggi. Orang semakin banyak yang membawa permasalahan-permasalahan kejadian di bank ke dalam ranah hukum. Bapak dan Ibu, terima kasih kalau hari ini kita sudah mengikuti pelatihan mengidentifikasi risiko operasional. Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan evaluasi dan bagaimana mengukur risiko operasional. Kita tutup kelas kita hari ini. Salam sehat selalu.